Anggota Komisi 2 DPR RI Dapil Bali, Ana Agung Bagus Adi Mahendra Putra Amatra yang akrab disapa Gus Adi menyampaikan pandangannya mengenai masalah pertanahan saat rapat kerja raker Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono AHY di ruang Komisi 2 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Gus Adi lantas mengapresiasi kinerja Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono AHY yang baru 1 bulan menjabat, tapi sudah banyak program bisa dilaksanakan, di mana dalam kurun waktu 1 bulan sudah mampu menyelesaikan 3.753 kegiatan. Menurut Gus Adi, ini merupakan capaian kinerja yang luar biasa. Di sisi lain, anggota fraksi Golkar DPR RI itu juga menyoroti program alih media dari Kementerian ATR BPN yang sebenarnya bisa dibilang mudah, namun juga bisa mendapatkan masalah krusial di masyarakat. Menurut Gus Adi, alih media tersebut sudah kembali digiatkan dan Gus Adi sendiri mengaku sudah ikut ambil bagian dalam program alih media ini yang menurutnya sangat membantu. Disebutkan bahwa program alih media ini akan mengantisipasi praktek-praktek mafia tanah. Namun Gus Adi yang menjadi inisiator lahirnya Undang-Undang Provinsi Bali ini mengatakan bahwa ada satu hal yang masih mengganjal dalam program alih media ini. Pada alih media, Pak Menteri. Jadi pada program alih media ini sebenarnya menurut saya kalau bilang mudah-mudah, tapi bisa mendapat masalah yang krusial juga di masyarakat. Oleh sebab itu, saya melihat secara langsung bagaimana jajaran Pak Menteri bertugas di Bali yang saat ini dalam kurun 1 bulan itu sudah mampu menyelesaikan 3.753 kegiatan. Ini luar biasa. Dengan melihat kegiatan yang begitu bagus di seluruh jajaran ini, saran saya terkait dengan SDM yang ada di Provinsi Bali jangan digeser dulu. Ya, karena saat ini dan ke depan harapan saya Pak Menteri turun ikut ke Bali, mereka sedang akan menjemput bola alih media ini. Ini sudah kembali digiatkan alih media ini. Dan saya sendiri sudah ikut Pak Menteri ini, ya, saya sudah ikut alih media ini dan sangat membantu. Ini akan mengantisipasi praktek-praktek mafia tanah yang Pak Menteri giatkan. Yang kedua, terkait dengan alih media ini ada satu yang janggal bagi saya. Ini kan prosedur tunggal. Kenapa kok harganya 150.000? Ya, mestinya sama dengan Roya hanya 50.000 atau sama dengan turun waris, ya itu 50.000. Lebih konkretnya lagi Pak Menteri, ini menurut saya kondisi saat ini sebagai legasi Pak Menteri akan lebih bagusnya digratiskan. Kenapa PTSL yang berlembar-lembar kita berikan sertifikat, sedangkan ini 1 lembar saja harus bayar 150.000? Ya, ini sebaiknya digratiskan Pak Menteri. Ya, akan bagus sekali legasi yang Pak Menteri bangun dalam awal tugas ini. Terkait dengan program PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap, Gus Adi mengatakan seharusnya tidak perlu lagi ke analog, namun langsung ke sertifikat elektronik. Artinya tidak perlu lagi memberikan sertifikat hijau, karena justru akan boros biaya. Sini. Nah, yang selanjutnya adalah dari PTSL. Dari PTSL, menurut hemat saya tidak perlu lagi ke analog. Ya, langsung ke sertifikat elektronik. Pulang katanya. Ya, kenapa lagi kita harus memberikan sertifikat hijau tersebut yang kemudian akan boros dari biaya, yang kemudian akan kembali juga pada elektronik. Nah, ini
langsung saja dari PTSL langsung ke sertifikat elektronik. Gus Adi kemudian berharap dengan moto yang disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono AHY sesuai dengan keinginan masyarakat, yaitu keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Diharapkan Kementerian ATR BPN di bawah kepemimpinan AHY dapat menjadi benteng masyarakat di dalam kepastian hukum atas tanah mereka. Harapan saya dan saya berkeyakinan dengan moto yang Pak Menteri sampaikan sesuai dengan keinginan masyarakat, yaitu keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Oke. Harapan saya dan saya yakin BPN di bawah kepemimpinan Pak Menteri, saya yakin akan menjadi benteng masyarakat di dalam kepastian hukum atas tanah mereka. Terima kasih. Wakil rakyat berhati mulia, gemar berbagi, dan dikenal dengan spirit perjuangan, amanah, merakyat, peduli AMP, dan kita tidak sedarah tapi kita searah ini lantas mendorong upaya bersama untuk terus dapat membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional, lalu meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran serta sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia, sehingga memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah, land tenureship. Bali 1 mengabarkan.